Shalom God Lovers. Pagi hari ini mari kita memuji dan menyembah Tuhan setelah semalam pemeliharaan Tuhan terhadap kita di waktu kita beristirahat. Mari kita mulai memuji dan menyembah. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahtamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Oh, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan melimpah bagiku. Terima kasih Bapa buat segalanya ya Tuhan. Kami datang memuji menyembah-Mu ya Allahku, Bapa yang baik, Yesus Tuhan dan Rajaku. Kami mau naikkan pujian bagi-Mu. Terima kasih ya Bapa buat segala kelimpahan yang Kau beri. Engkau yang layak disembah. Kami datang memuji menyembah-Mu. Kami datang naikkan pujian. Terima kasih Bapa. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Salam God Lovers dimanapun saudara berada, kembali lagi bersama saya untuk sama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Tema pada kesempatan kita kali ini adalah jangan sombong. Nas dalam renungan singkat kita kali ini akan saya ambil di dalam Yesaya pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-17. Manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan.
Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa, saudara. Dan bukan siapa-siapa. Oleh karena itu jangan sombong. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, salah satu sifat yang sangat dibenci Tuhan adalah kesombongan. Kesombongan itu berarti menghargai diri sendiri secara berlebihan, congkak, atau angkuh, saudara. Sombong juga berarti merasa diri lebih dari orang lain. Dan pada akhirnya menimbulkan sikap merendahkan dan menganggap remeh orang lain. Saudaraku, saudara tahu tentang iblis? Iblis itu karena kesombongannya, dia memberontak dan melawan serta ingin menyamai Tuhan. Dan oleh pemberontakannya tersebut, mereka itu dihalau dari hadapan Tuhan. Ya, coba baca di dalam Yesaya pasalnya yang ke-14, ya, ayat yang ke-12 sampai 15. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan. Jauh di sebelah utara, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Nah, saudaraku sekalian, ya, seringkali banyak orang menjadi sombong. Tidak hanya orang-orang dunia yang belum mengenal Tuhan, tetapi banyak pula anak-anak Tuhan dan orang-orang percaya, bahkan mereka yang sudah terlibat dalam pelayanan juga termasuk di dalamnya. Betapa banyak hamba Tuhan, ya, pelayan-pelayan Tuhan yang bekerja di ladang Tuhan memiliki kesombongan itu, saudara. Ya, banyak faktor yang membuat orang berlaku sombong dan tinggi hati. Salah satunya adalah merasa pintar, merasa hebat, merasa terkenal, merasa kaya, lebih rupawan, punya jabatan, atau kedudukan tinggi, saudara. Ya, atau bisa jadi pelayanan lebih berhasil, ya, bagi para hamba Tuhan atau pelayan-pelayan Tuhan, begitu ya. Merasa pelayanannya paling berhasil. Atau masih banyak hal-hal lainnya yang membuat dirinya sombong, begitu ya. Nah, saudaraku, ketahuilah, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Saudara bisa baca di dalam Amsal pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-5. Kitab Amsal juga mengingatkan bahwa mata yang sombong adalah salah satu dari 7 perkara yang sangat dibenci Tuhan. Kita tahu mata berfungsi untuk melihat atau memandang. Jadi mata yang sombong itu berarti memandang rendah orang lain dan menganggap diri sendiri lebih dari orang lain. Nah, apa yang mau kita banggakan coba? Ya. Coba saudara baca dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama ayat yang ke-24. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Oleh karena itu, jangan lagi kita menjadi sombong. Sebab tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa dan kita bukanlah siapa-siapa. Kita hanyalah seperti hembusan nafas, seperti rumput dan butiran debu yang sebentar saja layu hilang tertiup angin, saudara. Sebaliknya, jadilah orang yang rendah hati, sebagaimana dikatakan dalam Mazmur pasalnya yang ke-37 ayat yang ke-11. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah. Mari saudaraku, kita mau sama-sama belajar untuk lebih merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tetaplah untuk menjadi pribadi yang rendah hati, biarlah hanya nama Tuhan saja yang ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan. Karena Dia begitu mengasihi saudara dan saya. Terima kasih, itulah renungan singkat pada kesempatan kita kali ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan.
atas penyertaan-Mu. Tolong Tuhan, taruh hikmat-Mu Tuhan pada kami semua Tuhan. Jauhkan kami dari sifat kesombongan Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Bagi God Lovers yang merasa diberkati, bisa membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, dan teman-teman semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.